Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat kecil. Hari ini kita akan mendengar kisah seru tentang hewan kecil yang cerdik sekali, yaitu si kancil. Yuk kita dengarkan sama-sama cerita berjudul Si Kancil dan Para Buaya. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari, ada binatang yang memiliki julukan binatang yang cerdas, yaitu si kancil. Sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Berhubung di dalam hutan itu terlalu gelap karena pohon-pohonnya juga sangat lebat, maka dirinya hanya ingin mencari udara segar di pinggir sungai yang tidak jauh dari hutan sambil melihat matahari yang cerah bersinar. Setelah sampai di pinggir sungai besar, dirinya merasa perutnya lapar sekali. Krucuk, krucuk. Begitulah bunyi perut si kancil yang tengah merasa lapar. Lantas si kancil membayangkan makanan favoritnya, yaitu timun. Dia membayangkan bagaimana bisa mendapatkan timun favoritnya. Pada saat berjalan di pinggir sungai bersama matahari yang terik, si kancil melihat timun yang sangat banyak di kebun seberang sungai. Si kancil diam dan berpikir bagaimana cara menyeberangi sungai besar ini. Si kancil terus berpikir mencari akal mengenai bagaimana cara dirinya dapat menyeberangi sungai besar ini tanpa harus menyentuh airnya yang dingin dan deras itu. Jika dia berenang, pasti dia akan tenggelam karena dirinya tidak bisa berenang. Saat berpikir sambil berjalan di pinggir sungai, si kancil dikagetkan dengan adanya para buaya yang bergerombol seolah siap untuk menerkam si kancil. Para buaya terlihat seperti sedang kelaparan karena belum mendapatkan umpan makanan. Tetapi karena kecerdikannya, kancil mempunyai ide yang cemerlang supaya dirinya dapat menyeberangi sungai tersebut. Tanpa menunggu waktu yang lama lagi, si kancil langsung menghampiri salah satu buaya yang tengah berjemur itu. Hai buaya, kau mengagetkanku saja. Apa kabarmu? Apa yang sedang kamu cari? Buaya yang ada di dalam sungai mendapati ada si kancil yang tengah menyapa. Kenapa kau tanya kabarku? Aku ini lapar ingin menyantapmu, kata buaya kepada si kancil. Tunggu, sebelum kamu menyantapku, aku punya kabar gembira untukmu dan teman-temanmu, jawab si kancil dengan wajah sumringah. Mendengar perkataan tersebut, tentu saja buaya tidak sabar mendengar kabar gembira yang dimaksudkan oleh si kancil. Segera ceritakan apa kabar gembira tersebut. Si kancil kemudian berkata, kamu boleh menyantapku jika kamu mau membantuku untuk menyeberangi sungai ini, sehingga aku bisa makan timun dan perutku membesar. Jika perutku membesar, kamu akan puas memakanku. Mendengar hal itu, buaya pun tertarik. Pikir buaya tersebut, daripada dia menyantap si kancil dengan perut kecil dan kelaparan, lebih baik tunggu sampai dia kenyang makan dan si buaya dapat memakannya. Tanpa pikir panjang, si buaya mengiyakan tawaran si kancil. Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dahulu. Aku akan bicara kepada teman-temanku, kata buaya langsung pergi secara cepat menuju teman-temannya. Sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di dasar sungai telah berkumpul di tengah sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraan kembali. Hei buaya sekalian, terima kasih sudah mau membantuku yang kelaparan ini. Jika aku sudah menemukan dan memakan timunku, silahkan untuk menyantapku sepuasnya. Mendengar perkataan si kancil, para buaya segera berjajar sehingga mereka dapat memberikan jalan kepada si kancil. Segeralah si kancil melewati sungai itu dengan menginjak tubuh para buaya. Dia segera ingin memakan timun-timun di seberang. Dengan berhati-hati, kancil bertumpu pada badan-badan para buaya tersebut karena dia takut dengan air sungai yang deras itu. Setelah sampai di seberang sungai, si kancil berkata kepada para buaya, "Tunggulah di pinggir sungai ini.
Aku akan memakan timun-timun yang segar itu, dan aku akan segera kembali kepada kalian semua. Dengan polosnya, para buaya percaya kepada perkataan si kancil yang sedang berusaha mengelabuinya. Baiklah, jangan lemah-lemah ya, Cil. Kita sudah sangat lapar. Berlarilah Kancil untuk memakan semua timun-timun sampai kenyang. Dia mengambil satu persatu timun segar yang ada di kebun. Dengan lahap, dia memakan semua timun-timun sehingga perutnya membuncit dan tubuhnya membesar. Giranglah para buaya yang melihatnya dan berharap akan segera memakannya. Ayo sini Kancil, kamu sudah makan banyak. Sekarang gantian kami yang memakanmu. Melihat buaya yang sudah kesal karena perbuatan si Kancil, berkatalah si Kancil dari jauh. Hai kalian para buaya, kalian sudah tertipu. Aku tidak akan memberikan tubuhku untuk kalian. Sadarlah para buaya bahwa mereka sudah ditipu sejauh ini. Sangat marahlah para buaya kepada si Kancil yang terdik itu. Tetapi para buaya sudah tidak dapat melakukan apapun karena si Kancil sudah jauh dari jangkauan mereka. Berlarilah Kancil menjauh dari hadapan para buaya ke dalam hutan. Dan marahlah para buaya kepada si Kancil. Dengan senang, Kancil berlari menuju hutan. Perutnya sudah terisi penuh dengan timun kesukaannya. Dasar Kancil, kamu sudah membohongi kami, kata buaya yang kesal pada Kancil yang sudah berlari jauh meninggalkan mereka. Atas keceritan dan kepintaran si Kancil, dia mendapatkan apapun yang dia suka. Dasar Kancil, kamu sudah membohongi kami, kata buaya yang kesal pada Kancil yang sudah berlari jauh meninggalkan mereka. Atas keceritan dan kepintaran si Kancil, dia mendapatkan apapun yang dia suka. Itulah kisah si Kancil dan para buaya. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kecerdikan bisa menolong kita keluar dari masalah. Tapi, jangan digunakan untuk menipu orang lain ya. Sampai jumpa di cerita seru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.